Gadis itu membuka matanya lebar-lebar. Sebenarnya melihat lelaki tua itu di belakang. Itulah orang yang ada di peti mati. Dia menatapnya dengan panik. Tapi saat ini, orang tua di belakangnya benar-benar datang. Hanya kamu dan nenek yang bisa melihatku di sini. Dia memohon pada gadis itu. Bisakah saya mengirim pesan kepada istri saya? Dia pergi dengan tergesa-gesa dan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Dia berharap istrinya bisa tahu betapa aku mencintainya. Tapi bagaimana dia bisa membuat dia percaya dengan apa yang dia katakan? Saat ini lelaki tua itu tersenyum tipis. Katakan padanya kamu berharap dia bisa seperti sebelumnya. Minumlah segelas setiap Jumat malam. Nyalakan api seperti sebelumnya. Buatlah permohonan pada bintang di bawah langit malam. Sama seperti sebelumnya. Jangan pernah merasa kesepian. Kemudian gadis itu pergi menemuinya. Dan ulangi apa yang baru saja Anda dengar padanya. Dia selesai mendengarkan, menangis sampai dia tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah memenuhi keinginannya, lelaki tua itu menghilang ke dalam kegelapan. Sekilas, Merlin telah berubah dari gadis menjadi pengantin. Dia pikir dia kehilangan kemampuannya sebagai seorang anak. Namun secara tidak sengaja melihatnya, simbol aneh muncul di jendela. Sang suami bertanya apakah dia telah melihat orang yang meninggal itu lagi. Dia berbohong dan mengatakan dia hanya terganggu. Lalu teruslah melompat. Tapi malam tiba, Merlin masih terbangun oleh mimpi buruk itu. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya, mendongak dan melihat ikon kemarin lagi. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat apapun. Namun simbol di kaca telah hilang. Besok, dia pergi bekerja di toko, tapi melihat tas di atas meja. Sebenarnya ada kompas militer di dalamnya. Dia tahu apa yang akan terjadi tapi itu tetap datang. Memang, zombie muncul di hadapannya pada malam hari. Merlin sangat takut sehingga dia mundur. Pria itu memohon pada Merlin untuk membantunya. Tidak dapat menemukan jalan pulang. Dan istrinya sedang hamil. Dia ingat bertempur di Vietnam. Dikelilingi oleh hutan rendah. Saya tidak tahu apakah saya bisa membantu. Siapa namamu? Nama saya Paul Adams. Saya seorang sersan. Dari Derek Bird. Besok, Merlin tiba di peringatan martir. Dia menemukan beberapa informasi tentang Paul. Kemudian muncullah asosiasi veteran. Administrator asosiasi ditemukan. Tolong bantu mencari informasi tentang Paul. Segera administrator menemukan informasi yang dibutuhkan Merlin. Jadi dia pergi ke alamat tempat tinggal Paul sebelum dia meninggal. Kemarin kompas mulai bergerak aneh. Dan kursor menunjuk ke pria di luar mobil. Merlin bertanya dengan cepat. Pria di depannya adalah putra Paul, Mike. Mike mengatakan ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Semua cerita tentang ayah diceritakan oleh ibu. Ayah Mike adalah pahlawan di hatinya. Dan istri Mike juga sedang hamil. Besok, Paulus menemukan Merlin. Kemudian mereka pergi ke kuburan bersama. Paul tidak mengetahuinya sampai dia melihat batu nisan itu. Dia telah mati selama 30 tahun. Istrinya juga meninggal setahun yang lalu. Paul patah hati saat mengetahuinya. Dia tidak menyaksikan kelahiran putranya. Bahkan tidak sempat bertemu istrinya untuk terakhir kalinya. Besok, Merlin menemukan Mike. Katakan yang sebenarnya padanya. Tahun itu helikopter dihantam. Paul dan rekan satu timnya terbunuh. Jenazahnya terletak jauh di dalam hutan Vietnam. Tapi Mike menganggap Merlin pembohong. Mengusirnya juga. Sebelum pergi, Merlin memberitahunya lokasi Paul. Senin malam, Mike menemukan Merlin. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh Merlin. Kementerian Pertahanan Nasional menemukan lokasi jatuhnya ayah. Tapi Mike tidak mengerti bagaimana Merlin mengetahui hal ini. Jadi Merlin tidak lagi menyembunyikannya. Memberitahunya bahwa dia bisa melihat orang mati. Tepat ketika Mike sedang bingung, dia meminta Merlin untuk bertanya pada putranya. Apakah Anda ingat surat yang dia kirimkan kepada ibunya sebelum dia meninggal? Dalam surat tersebut, ia meminta istrinya untuk memasang fotonya di tempat tidur bayi. Apakah dia di sini? Benar. Dia bersama kita. Mike sangat bersemangat saat ini. Saya tidak pernah berpikir saya bisa berbicara dengan ayah saya seperti ini. Ibu tidak pernah melupakan ayah. Nenek menceritakan kisah ayah kepadaku setiap malam. Kebanyakan kebahagiaan. Terkadang ada hal yang menyedihkan. Dia menciptakan citra ayah di hatiku. Dengan begini aku semakin merindukanmu. Saya bertemu istri dan anak-anak saya. Saya juga akan segera bertemu kembali dengan cucu tercinta saya. Aku akan selalu memperhatikanmu. Nanti, Mike ingin jalan-jalan dengan ayahnya. Dia berterima kasih kepada Merlin atas semua yang telah dia lakukan. Ayah. Ayah ada di sana. Tidak lama kemudian, jenazah Paul dibawa kembali ke Amerika untuk dimakamkan. Ia melihat putra dan keluarganya semuanya sehat. Paul tahu sudah waktunya untuk pergi. Pada saat ini, dia melihat cahaya di kejauhan. Ini adalah tempat yang bahkan Merlin tidak bisa melihatnya. Istriku. Dia berdiri di samping pohon. Dia memanggilku.
Kamu masih secantik saat aku pergi. Paulus berjalan pergi, lalu menghilang dari pandangan Merlin. Saat Merlin memandang Mike, keluarga beranggotakan 4 orang di sebelahnya menarik perhatiannya. Kamu bisa melihat kami.